Oke, jumpa lagi teman-teman di episode Warrior. Kembali lagi bersama saya dengan Bobby Halim, ya, episode rekaman seperti biasa. Kali ini kita hari ini akan kedatangan narsum dari jauh nih, Tanjung Pinang Kepri dengan Mas Dedi Eko Prasetyo atau juga biasa dipanggil Mas Tio. Selamat pagi, Mas. Ini Selamat pagi, Mas Bobi. ini Tio kembaran. Iya, Wah, ini postingannya seru. Aku lihat dari yang awal KF, ceking, ya kan. Kurus banget ya waktu itu. Terus sekarang berisi loh, ya. Sekarang berisi, ya. Jadi ini harusnya bisa jadi sesuatu yang bisa menginspirasi harusnya, ya. Boleh diceritain dong, Mas Tio, bukan Mas Tio founder ya. Kalau Mas Tio founder Lanjut. nanti ini nanti boleh diceritain awal mual asal muasalnya, awal mula ketemu tahu KF ya kan dulu ya kan. Monggo Mas, silakan. Ya, ya. Eh, Sebenarnya saya masuk di grup KF ini tahun 2019, Mas. Tapi 2019. saya baru niatkan tekad bulat di tahun 2021. Oh, Jadi jadi ya tahunnya 2021. 2019 ya. Iya, 19 berarti Eh, udah lumayan sebenarnya kalau saya ikuti itu mungkin beda. eh sudah udah ngerasain manfaatnya. Tapi Jangan lebih disesali. baik. Jangan disesali. Ya, 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 ya. Nah, boleh Itu. diceritain dong, kenapa bisa sampai 2 tahun harus mengambil keputusan, ya kan? Boleh diceritain, Mas, silakan. Ya, ya. Mungkin sewaktu dulu saya diperkenalkan sama istri saya ya sebenarnya itu ya. Ini Hmm, loh ada pola pola hidup sehat hmm, gitu. Ini loh pola hidup sehat, pola ini. Jadi ya coba saya masuk itu di hmm, grup itu. hmm, Saya hmm. masuk klik itu, saya lihat, saya baca-baca. Waktu itu masih belum tertarik sama sekali, Mas. Sama sekali. Sama sekali nggak tertarik. Orang saya itu Hmm, makan harus dibatasi. Jam 12 siang baru makan, malam stop jam 8 malam. Ya saya ini kan hmm. hobinya hobi makan. Ya jam 11 Hobi malam gitu kalau makan. lapar sih pasti makan. Bisa Hobi makan. makan dilarang. Oh ini makan dilarang gitu. Jadi Oke, oke. itu saya Ah, masih itu yang masih belum saya tertarik waktu itu. Karena saya itu memang Hmm. hobi hobi makan. Apalagi pas malam itu porsi saya lebih banyak lagi kalau malam itu. Oh, jadi waktu itu istri bilangnya, ini loh Mas, mesti puasa segala macam gitu ya. Iya, betul. Betul. Ini Oh, ada aturan mainnya begini-gini. Saya mikir, wah, enggak lah, dulu lah, belum. Saya masih memang, apa memang, aja masih saya masukkan itu kan. memang kadang-kadang kalau dikenalkannya dengan banyak aturan itu jadi tidak menarik ya Mas. Betul, betul, betul. Nanti akan jadi menarik itu kalau kita sudah posisi terdesak, ya toh. Kita baru kita butuh itu yang bukan sekedar makan aja, tapi makanan yang sehat. Nah, ini kalau ngomong Gitu. terdesak, pengen tahu juga nih waktu itu terdesaknya apa? Pasti terdesaknya di 2021 ini ya kan? Gitu. So, sebenarnya saya tuh sudah merasakan keluhan-keluhan di badan itu udah mulai 2019. Oh, oke. Udah mulai turun badan itu dan merasa enggak enak badan. Setiap bangun itu enggak kurang nyaman, enggak segar. Kayaknya tidur berapa jam itu pun enggak bisa menghilangkan rasa capek. Jadi Hmm. bangun bangun tidur itu masih capek, pinggang ini masih sakit. Kadang-kadang saya masih nyalakan itu kasurnya itu yang kurang empuk atau mungkin kekerasan atau apa. Sempat mau ganti kasur itu. Begitu. Kasur andekan ngomong, aku udah semalaman lu timpukin, lu bebanin, Gitu. masih juga disalahin. Masih disalahin. Itu Mas Ogi. Jadi Oke. rasa keluhan itu yang saya rasain 2019 sampai 2020. Mungkin puncak-puncaknya di 2021. Saya udah merasa benar-benar gak nyaman. Yang Benar-benar gak paling nyaman. paling bikin kesel dalam tanda kutip rasa sakit itu apa?
Saya sering masuk angin, Sering masuk angin. sering Nah, masuk angin, asam lambung sering naik, asam lambung. Nah, terus iya, sering pusing, sering pusing, pusing. wah, sesak, oh macam-macam kalau saya sebutin ini bisa panjang ini, banyak keluhan tadi. Gak apa-apa, makin panjang, makin banyak bisa kejaring. nanti yang nonton, oh iya, aku juga ada sakit itu. Oh gitu ya. Nah, apalagi kalau kalau saya terlambat makan itu pasti itu keringat dingin keluar. Kalau Keringat telat dingin keluar. makan ya. Mm. Dan kalau kekenyangan juga ya sama. Oh, Enggak nyangka, kekenyangan juga. enggak, sama Waduh, gitu. padahal hobinya Jadi makan, ya kan? hobinya makan. Berarti sekarang ini udah istilahnya enggak nampung ini ya sekarang ini perut ini kalau terlalu banyak makanan. Hmm. Hmm. Tapi aku bayangin lumayan stres juga ya, maksudnya nggak boleh telat makan. Tapi begitu Iya, makan ya kan, memang membaik. Tapi begitu kelebihan ya kan, iya, ngerasa nggak enak lagi ya kan. Udah kayak betul. Pertamina aja mas, mesti pasti pas Eh, itu. harus diisi itu ya. Kalau enggak isi udah Harus diisi dan tankinya harus enggak pas. kosong. Betul. Jadi waktu itu saya memang nekat waktu itu saya mau kepingin cek apa sih saya sakit ini apa, ini saya sakit apa gitu kan. Iya, Karena setiap penasaran, penasaran asam pasti. lambung asam lambung saya naik, saya minum obat asam Hmm, lambung, tapi hmm, cuma sebentar kumat lagi, kumat hmm, lagi. hmm. Vitamin apapun semua sudah saya konsumsi nih, Kalau bahasa vitamin Jawa udah semua diemplok wah, sudah hau semua deh dari A sampai Z. sudah semua. Iya betul. Nah, Jadi terus singkat cerita mencoba, udah ke dokter dicek ternyata iya Pak. apa hasilnya? Ternyata wah, saya kena fatty liver, Mas. Oh, fatty liver. Fatty liver. Jadi ya itulah. Jadi yang saya rasakan di perut enggak enak itu ya terlalu banyak lemak ya, Hmm. mengeluarkan lemak hati ini ya, Hatinya jadi berlemak, maksudnya mulai berlemak. banyak nyimpen lemak. Betul. Betul, 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 betul. Berarti mungkin ini saya anggap itu pola makan saya dulu itu yang kurang bagus. Padahal Saya memang padahal bukannya sudah makannya dijaga, maksudnya eh, ya, hobi makan tapi tetap jaga kan waktunya. Maksudnya tidak makan yang eh jorok atau memang bebas waktu itu? pokoknya apa yang saya suka saya makan waktu itu. Oh, oke, oke. Apa yang saya suka saya makan. Habis itu mungkin saya sempat tanya-tanya di kawan-kawan KF gitu Heeh, kan, heeh, katanya penyakit fatty liver ini kan ada dua, heeh. satu alkoholik, Iya, yang satunya dari buah atau fruktosa ya, iya, non pemanis alkohol. buatan ya, non Heeh, alkohol. Jadi heeh, kebiasaan buruk saya itu kalau saya lagi tidur malam heeh. itu kadang-kadang kebangun mas, Oke. saya kebangun saya itu kalau haus ini ya saya buka kulkas tuh yang saya bukan bukan minum yang saya tapi Heeh. buah yang saya Oh, makan. Jadi kalau ada semangka, ada jeruk, ada itu yang saya sampai nggak sadar itu makan. Hausnya udah hilang baru kembali tidur lagi. tengah malam. Tengah malam, tengah malam dan rata-rata Wow. hampir tiap hari. Itu yang saya pikir itu yang salah itu saya yang makan atau yang nyiapkan buah itu di kulkas. Itu namanya namanya orang bangun Ini tidur kan nggak sadar. ini ini jangan sampai dilihat istrinya di rekaman. Tapi sudah tahu sekarang. Oh, itu. Sekarang udah tahu. Jadi, ya itu. Oke, oke. Itu. Keren. Nah, terus di Foundation Fatty Liver yang dilakukan pertama apa? Habis itu. Waktu itu ya memang saya masih mengikuti ya dokter selama 4 bulan. Hmm. Itu saya tetap masih konsumsi obat-obat yang ada yang kasih dokter itu sampai Ya. banyak sekali yang kalau harus saya minum Hmm. itu kan. Hmm. Terus saya diarahkan ke pola makan sehat ahli gizi. Hmm. Hmm.
Ya, di situ udah masuk sayur-sayuran. Pokoknya enggak boleh goreng-gorengan, ikan, ayam, telur pun itu enggak boleh. Bapak itu kalau Hmm. makan telur itu harus seminggu itu maksimal 3. yang yang boleh bebas apa waktu itu disaranin ya? Yang boleh bebas itu ubi-ubian yang direbus. Ubi-ubian Singkong, iya direbus. ubi-ubian, kentang, sayur, bayam, nah, itu Pasti ya pasti namanya bukan, orang pengen sehat ya Mas ya. ya, tapi pasti bukan daftar makanan yang disukai itu. Wah itu dulu enggak ada. Sama sekali enggak ada itu. Sama sekali. Nggak ada. Jadi Waktu dibilang seminggu telur cuman maksimal 3 kali. Terus apa yang saya makan, 3 Dok? kali. Ubi-ubian direbus, singkong direbus, kentang Iya. direbus. Langsung wajah berubah. Waduh, nggak berubah lagi, tambah pusing itu kan. Itu kan. Apa ini yang saya makan akhirnya? Betul. Tapi ya dijalanin ya. Soalnya Sempat. Saya soalnya ya waktu itu memang ingin sehat. Ya kan, pingin ingin sehat, saya sehat. jalannya aja lah. Tapi nggak lama, Mas. Bertahan nggak lama. Nggak Cuma sampai berapa? seminggu itu saya udah kembali lagi. Sampai seminggu. Kembali. Nggak sampai Aduh. seminggu. Saya kembali Ini lagi. ini ini kalau kalau dokternya ngelihat, Pasti saya udah dimarahi. Dimarahi, udah tapi dimarahinya dalam kondisi sudah sembuh, nggak bisa marah, Mas. betul, betul, betul. tapi tapi resep dari dokter yang menyarankan menu seperti itu, ya mohon maklum, cuman bertahan Iya, seminggu. iya. Pasiennya lebih doyan daging. Lebih. Oke, jadi habis seminggu menderita, ya kan, dalam tanda kutip, akhirnya balik lagi makan apapun, ya kan, Apapun. ya apapun yang disuka. Nah terus habis itu makin parah dong. Enggak berkurang, berarti ya masih seperti yang saya rasakan dulu, Mas. Oh, karena ada obat juga ya, masih konsumsi obat ya waktu itu ya. Karena obat juga. Dulu kan sempat saya dikasih obat sama dokter itu penurun kolesterol. Iya, iya. Habis itu saya sebulan lagi kan saya kontrol rutin ini. Heeh, heeh. Jadi waktu dicek lagi itu kolesterol saya itu bisa sampai 80. Wih, ditekan sampai segitu ya. Dokternya itu sampai, waduh ini kok tambah kayak kurang gizi. Wah ini harusnya ini saya stop nih obat ini. Udah stop, coret waktu itu kan. Begitu. Ah. Saya ya namanya saya juga awam kan waktu itu apa. Ya saya cuma konsumsi nggak Iya, tahu efeknya kan. mikirnya kan untuk apa ini? Untuk fatty livernya biar sembuh kan gitu kan? Biar sembuh mungkin ya. Oh, Betul. kan Betul. mikirnya begitu. Jadi begitu Iya. dokternya stop dulu deh, ini kok Oh iya, kebanyakan. kebablasan turunnya. Maksud. Oke. Kebablasan. Nah, terus tapi saat itu juga gejala masih tetap aja ya. Masih tidak ada pengaruh. Nggak ada Walaupun minum obat pengaruh. juga itu masih tetap ngerasain capeknya masih sama seperti yang dulu. Sampai pada titik titik berapa lama itu Mas akhirnya Mas kayak sudah di titik udah Ya, berontak ibaratnya. istilahnya waktu itu saya kontrol tahu penyakit itu bulan Mei, Iya, terus habis itu saya stop itu di Agustus. Mei, Juni, Juli, Agustus. Agustus, ya bulan keempat. Ya. Nah, saya di Agustus itu udah stop. Jadi akhirnya itulah dari saya buka-buka Facebook. Ah, Jadi saya curhat di situ. ah. Saya curhat di kumpulan Facebook itu. Oke, Jadi saya berarti bulan keempat Mas Tio mengeluarkan mosi tidak percaya sepihak ya, betul. ke dokter, Betul. mengeluarkan mosi tidak percaya, terus kebetulan karena sudah dari 2019 sudah Iya, dijorokin di grup ya ibaratnya gitu ya. betul. Iya, Akhirnya iya. curhatlah di grup itu. Sudah di Oh, oke. gitu. Ini kalau dokternya dengerin tambah marah ini. Wih, tidak dipercaya larinya ke grup. Akhirnya
Ke Media grup. sosial, ampun. Nah, terus. Jadi di di situ saya bilang waktu itu saya tulis saya ini kena penyakit fatty liver begini. Ya. Kebetulan memang ada juga yang dulunya penderita sama. Hmm. Hmm. Saya kena fatty liver dijelasin semua itu sama siapa itu saya lupa Bulan ya kan ada Bulan Bobi Oh, ya. bulan Bobi ya. Nah, Iya. itu yang bikin saya makin mantap. Wah. Mantap terus. Wah, ternyata begini ya. Jadi waktu itu kan saya pas lagi puasa sunnah itu hari Iya, Kamis kan. iya. Jadi saat itu langsung pas buka puasa saya langsung putusan saya ikut KF. Pas buka Saya puasa nggak langsung KF. langsung pas buka puasa. Biasanya kan saya kalau buka puasa itu kan pakai tahu isi, OT-OT, apa lah yang tepung-tepungan itu yang makan. Goreng tepung. Kenikmatan Goreng tahu. Oh, sederhana itu tapi luar biasa itu. mantap itu. Itu. Jadi saya tanpa persiapan itu, Mas. Saya tanpa Hmm. persiapan buka puasa tuh enggak ada apa-apa kan. Jadi saya tekad saya ikut KF lah hari Kamis itu tanggal 12. Saya nekat. Hmm. Hmm. Ya akhirnya tanpa protokol enggak nguasai, amunisi juga saya enggak tahu. Loh, emang waktu Jadi yang ya dikasih tahu Mbak Wulan Bobi itu yang membuat Mas yakin itu apa? Kupikir dikasih tahu, oh ini protokolnya begini gitu. Enggak ya? oh, belum. Belum ya? Waktu itu yang dijelaskan Bulan itu penyebabnya. Oh, oke. Ini penyebabnya fatty liver itu ini gitu. Loh kok saya bisa Oh. tahu karena saya juga kena. Oh, berarti sama. Jadi ya saya nekat Oke. tadi itu. Langsung ngeklik, langsung hajar. Ajar. Itu. Oke. Nah, Tam- terus langsung berbuka itu apa yang dimakan, Mas? saya makan kurma Mas satu. Aduh. Habis itu saya tulis lagi dibalas itu saya tadi Heeh. habis buka kurma satu sama ayam goreng satu. Wah, langsung bilang, loh kurma itu belum itu enggak masuk dalam menu KF gitu kan. Itu gulanya juga masih tinggi lah. Saya enggak tahu. Saya pikir Iya, nama aman-aman aja kan. untung satu, Nah, bukan satu renteng. satu. Nah, belum gitu. Jadi mulai Oke. itu saya langsung ngeklik panduannya. Heeh. Saya klik panduannya kan waktu itu kan ada itu jam sekian menunya itu ada ikan mujair, kerupuk. Saya tuh awalnya ngikuti itu, Pak. Ngikuti yang ada di menu Waduh. itu. Waduh. Malah saya nggak tahu kalau ternyata full hewan itu semua boleh dimakan, termasuk Ngikut rendang apa bisa. ngikut yang dicontoh penuh. Iya, kan itu ada mujair kalau nggak salah itu ada ikan patin, Iya, terus sore sedikit itu gurame. ada gurami. Iya itu yang saya Oh, besoknya saya elah. konsumsi itu. Ya, terus Saya masih saya masih belum tahu kalau ternyata full hewan itu apa aja. Nggak ditulisan di menu itu. nggak cuma yang ditulis di menu, betul. Iya Nah, iya betul jadi betul. jadi rada rada kesulitan juga ya waktu mencari menu-menunya. Ya kesulitan waktu itu, kesulitan benar. Jadi kalau saya waktu itu cari ikan mujair, yang mujair itu yang ditulis mujair yang saya cari. Ternyata masih bisa yang lain ternyata. Itu. Tapi masih mending walaupun sulit nyarinya tapi begitu ketemu langsung pesta pora. Iya, langsung apa aja. Iya tuh. Oke, terus konsul lagi ya waktu itu ya curhat lagi terus ini karena mungkin apa mulai bosen kali ya dengan ikan gitu terus atau mulai lebih sulit lagi nyarinya Oh atau gimana? Enggak, enggak Mas. Saya memang kebetulan paling hobi makan ikan, ikan. ayam, apapun yang Oh, paling hobi, oke. paling hobi. Oh, terus taunya bisa Kulit, hewani karena mencermati grup atau bagaimana? saya mencemati grup, saya baca ternyata pokoknya full hewani hajar. Ya udah, Oh, langsung aja ke pasar beli semua hewan. Kayak itu. Jadi pelampiasan. ya, jadi memang menu KF
ya memang saya suka. Saya suka, Ah, memang saya suka. Enggak, ah. daripada saya makan ubi-ubian yang rebus itu ya mending makannya ya enak. Iyalah jauh Begitu. mas. paling paling Iya, lemahnya di gorengan. iya. Apalagi yang lemak-lemak juga saya paling Ah, suka. Oke. Nah, terus apa yang dirasakan setelah setelah memulai itu, kemudian makin makin variasi menunya, menunya lebih full lewani. Apa yang dirasakan di badan, Mas? Eh, saya hari pertama ikut KF, hari Hmm. pertama itu juga saya stop obat. Mm-mm. Ya, saya Uh, stop obat. nekat. Ya karena saya minum obat juga Sudah posisi tidak sama. percaya ya. Sudah posisi tidak percaya soalnya. Udah gak ada. Jadi langsung saya berhenti obat. Obatnya langsung saya masukkan kotak. Udahlah, saya berikhtiar dengan KF. Jadi hari Ah, pertama itu saya merasakan seperti puasa, ah. seperti Karena puasa ngikuti badan protokol sehat itu kan? ya. Puasanya Iya, dari jam seperti segini puasa sampai badan segitu. sehat. Betul, betul. Di Ah. puasa. Jadi Terus hari yang dirasakan pertama, di badan kedua, apa? Yang dirasakan di badan? badan saya enteng mas, ringan. Jadi tidak berat kayak dulu. Bangun Langsung terasa di tidur, hari pertama itu. iya, langsung saya merasakan. Jadi pelan-pelan saya merasakan ada perubahan signifikan. Hmm. Signifikan seminggu pertama saya ngerasain, saya udah nggak ngerasain pusing lagi. Saya udah nggak ngerasain Hmm. perut itu begah. Terus Hmm. habis itu biasanya saya minum kopi itu langsung kena asam, Hmm. asam lambung. Jadi saya Hmm. sekarang ini minum kopi berapa gelas pun insya Allah masih oke, Wih. masih Pencipta oke kopi sekarang. juga Sekarang, nih ceritanya. wah sekarang penikmat kopi dari Merauke sampai Sabang udah saya ini, Waduh, udah saya coba semua ini. sesuatu Betul. dulu yang mustahil dilakukan. Oh ya, ya, ya betul. Oke, nah itu sampai benar-benar berasa. Tapi kan mengurus ya. Aku lihat postingannya kan kurus banget gitu ya. Itu Ya, berapa itu mas berat badannya itu? saya dulu sebelum KF itu sekitar 5556. Ah, 5556 tinggi Tinggi saya 166 lah. 166. Oh, memang sudah underweight ya. Oh, ini sebelum KF Sudah, udah underweight. Oke. Nah, sudah, terus sudah, setelah sudah. KF? Oh, makin turun terjun bebas. Jadi masuk ke mentok di 49. Wih, Itu dalam waktu 1 bulan loh Mas itu Mas. Turunnya itu. wih, 6 kilo dalam 1 bulan. Langsung Satu 7 bulan 6 kilo. kilo. Kok bisa? Kok bisa? Wow. Kok Tapi tidak langsung galau, gitu? Mas. Galau Pak. Galau. Sangat galau sekali waktu itu. Saya Ah, dalam dari sisi kesehatan, oke lah saya fit ya. Udah nggak iya, ngerasain sakit iya, kan. iya. Tapi kalau penampilannya itu wah udah jauh. Enggak, istilahnya kalau orang lihat tuh malah kayak penyakitan Mas. Jadi, sebelumnya Dibalik enggak, cerita. sebelumnya sudah memang underweight, ini begitu KF gitu kan. Lah, kan Betul. kalau nggak salah di Facebook kan juga banyak tuh yang ketakutan nanti nanti aku ini sudah tidak gemuk ya kan, Ya bukan ya. yang obes. Nanti kalau ikut KF nanti makin ini makin kurus nanti hilang. Iya ya betul. Ah, sebenarnya Mas Bobi, yang Ah, itu kan kembali lagi ke motivasi masing-masing ya. nah, yang membuat Mas tetap yakin apa? Sehatnya itu Mas. Sehatnya ya. Sehatnya itu saya tuh eh, beda jauh yang saya rasakan waktu sebelum sama sesudah itu jauh. Nah, Sekarang ba- ini mau ya, bagaimana Mas Tio bisa ini loh. Ini mungkin pertanyaan banyak orang gitu loh. Aku sering ya. dibully. Aku sering apa ini di bukan dicemooh ya, maksudnya mereka perhatian, mereka takut, mungkin orang-orang terdekat apalagi ya kan. Tapi Ya, ya. Mas satu sisi merasakan memang sehatnya ini nggak bisa dipungkiri, tapi bagaimana bisa apa ini lebih memilih yakin di situ gitu loh. Bagaimana bisa mengatasi bulian atau mungkin Oh ya, perhatian. ya, Nah, itu tipsnya ya. bagaimana? Kan Mas sendiri tadi ngaku, aku juga Betul, galau betul. gitu kan. Nah, Ya, itu betul, betul. gimana caranya? Betul. Itu nanti begini Mas Bobi, nanti kan itu kan timbul motivasi baru lagi.
Apa tuh? Wah, saya dengan badan sehat seperti ini, tubuhnya nggak enak dilihat, ceking. Nah, itu motivasi saya lagi untuk menaikkan berat badan. Nah, waktu Ah. itu kan saya tanya waktu itu kan, eh gimana caranya bisa naik berat badan? Ya Oh, berarti oke. ya mau nggak mau ya harus harus olahraga, Olahraga angkat ya. beban, Angkat angkat beban. beban. Itulah. Oh. Jadi bulan Oktober saya ikut angkat beban, ikut fitness join. Agustus, September, Oktober. Bulan ke-6 berarti ya? Ya, bulan Ya, bulan ke-6. Agustus bulan bulan ketiga Ah. loh kalau sekolah KF, Oh iya, iya betul, betul. bulan ketiga. Nah, itu pas ketiga itu saya udah fokusnya tuh udah Oh iya, bentuk dan badan. terlihat Fokusnya. di postingannya memang berisi. Nah, ini kelihatan sekarang berisi. Sekarang beratnya berapa, Mas? Iya. Kalau berat sekarang saya 52, 52. eh, rata-rata 52. Jadi cuma Wah. nambah 3 kilo tapi signifikan. Heeh. Maksudnya 3 kilo itu udah kelihatan daripada eh kan selisihnya kan tidak jauh ini ya dari Iya. 49 ke 53, ya kan? Heeh, heeh. Tapi ya bisa bisa dilihat gitu malam hati kan udah kelihatan. Jadi kalau keluar pun udah sekarang sudah tidak ada bulian lagi. PD, sekarang lebih PD. Oh gitu. Iya betul. Betul. Istri seneng dong, Mas, sekarang. Yang pasti kalau kita keluar jalan tuh gandengnya rapet banget, Mas. Oh, ini. Oh, jangan nanti nanti mata itu kalau bisa ditutupi itu kan jangan lirik mana. Ini milikku. Eh, ya, Kalau kalau udah gitu, wah, direbut nanti. Tapi keren. Tapi keren. Tapi istri melihat jerih payahnya, ya dibilang apa maksudnya dulu ngasih tahu ke Mas Tio untuk iya, walaupun tidak tertarik tapi sekarang sudah menuai ya hasilnya ya. iya, Itu betul, Mas. satu satu kebahagiaan yang tidak bisa diukur itu. Iya, Berarti dari 2021 berarti udah mau setahun ini ya. Udah mau sudah mau setahun. setahun, udah mau setahun. Nah, ya bentar lagi udah mau setahun berarti kira-kira udah 9-10 bulan lah ya. 9-10 Iya, bulan. Nah, sudah ini sudah aku 10 bilang, bulan. Nah, iya yang aku bilang kemarin, aku sempet di narsum sebelumnya, Mas Sidik kalau nggak salah ya kan. Ada beberapa juga eh, tidak melihat narsum itu aku tidak melihat dari senioritas gitu. Jadi iya. aku selalu yakin pasti ada pengalaman unik. Nah, satu contoh kayak Mas Tio gini bisa bisa emosi tidak percaya sama dokter itu keren. Bukannya nggak percaya mentah-mentah udah dicoba ya kan? Dan sekarang ini Mas Bobi, Ha-ha. dokter spesialis dalam saya itu Ha-ha. satu gym sama saya. Oh iya. Jadi Nah, waktu terus Bapak ini kan yang pasien saya kok nah, sudah terus tidak pernah kontrol gitu. ha-ha. Sudah tidak pernah kontrol. Udahlah, saya ikut pola sehat aja. Memang harus olahraga. Jadi ya bareng olahraganya. Jadi bareng. Masih Tapi nggak berlanjut. Maksudnya ngobrol dia tertarik kenapa udah sehat atau belum gitu atau gimana Oh, gitu. enggak. Saya Nggak. waktu itu masih enggak. Dia juga enggak tanya apa Oh, gitu obat ya. di mana. Enggak. Soalnya saya takutnya Oh. nanti malah Ah, masih belum tangan beda. nanti malah malah kalau debat nanti saya takutnya malah saya kalah ilmu nanti. Nanti aja dulu. Sebenarnya kalau kalau sama nakes simple mas, tunjukin hasil lab selesai. Iya, sebenarnya itu. Masalahnya saya sekarang ini saya belum belum apa? Belum cek lab Cek ya. lagi. Belum cek Oke, lagi. oke. Gitu. Jadi kita tinggal nunggu nih nanti postingannya Mas Tio. Fatty livernya udah hilang belum? Iya, Di iya, iya, beberapa iya. sih ada yang sudah kemarin kalau nggak salah siapa Mas Maru ya, Mas Maru Al Siombing itu Oh ya, juga dulu dulu fatty liver sama GERD dia, jadi mirip-mirip oh, juga. Nah, iya. dia
juga dapat surprise. Biasanya MCU tahunan dari kantor itu sudah biasa kalau kalau perusahaannya dia itu banyak yang fatty liver. Oh, itu ya. Nah, jadi justru pada saat MCU-nya Mas Maru ini dia sudah hampir setahun kalau nggak salah, setahun apa 2 tahun gitu. Dokternya itu Ya, waktu ngecek dia sampai lama gitu loh, lama ya. maksudnya melihat hasilnya gitu. Nah, Mas Maru rada rada overthinking, maksudnya rada rada angsi. Kenapa dok? Gitu kan dipikirnya ini. Iya. Dokternya bilang enggak Pak, ini saya cuma memastikan aja. Soalnya biasanya teman-teman bapak atau yang saya periksa rata-rata ini fatty liver, ini kok saya cari kok nggak ada gitu. Oh, Jadi dia iya, iya. dipikir ada lebih parah atau gimana, nggak ngomong gitu kan. Ini Iya, ternyata iya, ya, nyari-nyari malah ada fatty livernya udah ketakutan hilang. sendiri. Gitu ya. Ya, jadi Hmm. ya moga-moga nanti Mas Tio ya kan hasil labnya juga bersih ya kan, Amin. profil Ya, lipidnya juga bagus, khususnya di trigliserid bukan di kolesterol. ya, Gitu. Wah, ya. sekarang sudah 9-10 bulan. Apa pengalaman paling berkesan selain mungkin memang sekarang sudah BB-nya sudah bagus, ya kan? Ya. Terus kesehatan juga lebih prima, ya kan? Sekarang kemana-mana enteng banget. Istri juga, wah seru deh. Iya, iya. Tapi mungkin ada momen Ya. berkesan lain yang bisa di-sharekan, Mas? Mungkin kalau momen saya selama ngikuti KF ini, eh ya apa ya, Mas ya, berat juga sebenarnya ya yang saya hadapin ya. Apa tuh Dari beratnya apa? sembelit juga pasti, tingkat Oh, kecemasannya itu juga mempengaruhi, tidur juga itu juga ya banyak. Jadi itu yang apa istilahnya PR-PR saya yang harus bisa saya atasi secara cepat. hmm. Yang paling parah memang sempat ambeien waktu itu, sempat wasir Oh, oke. waktu ikut KF, sempat wasir ikut KF Hmm. karena ya itu tadi tingkat cemasnya tinggi, stresnya tinggi, ilmu protokolnya juga masih belum berjalan sesuai ya. Minum Hmm. juga saya kurang waktu itu kan. Hmm. Awal-awal dari KF 1 bulan ke 2 bulan itu prosesnya berat banget mas, Satu berat sampai banget. tiga bulan itu prosesnya berat banget. Ya, nah, berat banget waktu itu karena masih belum adaptasi dengan pola ini ya, Hmm. belum adaptasi dengan pola ini. Masih masih muternya di makanan ya ibaratnya kayak gitu ya. Masih muternya di makanan, waktu itu masih ya muter di makanan, terus pencernaan ini buang airnya itu enggak lancar, Hmm. nggak lancar. Bahkan saya sempat hampir menyerah itu di awal September. Oh, Awal menyerah, hampir oke. menyerah itu karena saya nggak bisa buang air besar, Mas. Nggak bisa sama sekali. Saya udah paksa itu udah nggak bisa. Jadi udah Ah, benar-benar keras. Udah terus apa yang benar-benar keras. dilakukan? Apa yang dilakukan, Mas? Saya waktu itu langsung lari ke apotek. Ah, terus? Saya ke apotek, saya bilang sama anu itu, tolong saya carikan obat untuk bisa buang air besar. Hmm. Jadi saat itu saya dikasih obat apa itu istilahnya peluru apa-apa itu ya, yang Hmm. dimasukkan di bur Dubur. itu. Hmm. Nah, jadi saya langsung balik, saya masukkan lagi, tetap nggak bisa Nah, terus karena udah terlanjur kering gitu kan, keras banget. Nah, terus udah keras banget. Ya mau nggak mau akhirnya dipaksa pakai tangan, Bang. dicongkel. Dicongkel. Jadi waktu itu langsung berdarah, darah segar Oh, keluar semua, oh, keluar udah kamu, udah. Dan itu pun nggak semua, masih sisa separuh ya, Mas. Masih ngerasa nggak enak juga. tapi Jadi saya sempat, mendingan. Tapi tapi mendingan saya gitu. sempat, sempat istilahnya, eh, saya melanggar protokol di KF pertama kali itu waktu itu pas saat itu langsung Heeh. ada saya makan buah pepaya. Nah, kan dulu kan Oh, waktu itu oke. mindset saya kalau dulu nggak bisa buang air besar kan pepaya yang di
dihajar Iya, kan. iya, iya, betul. Sekarang mau nggak mau paya itu langsung saya makan. Ya tapi Eh, tetap aja. Jadi ternyata habis itu saya disarankan sama warrior yang lain, udahlah eh, Mas lebih banyak anu FCO-nya diperbanyak. VCO. VCO-nya Eh, diperbanyak. Kalau biasanya cuma anu sekarang habiskan lah setengah botol gitu. Terus terus istirahat. Udah pakai hmm, untuk istirahat aja. Jadi dengan istirahat pikiran kita bisa agak sedikit apa enggak tenang. begitu cemas, Hmm, tegang, akhirnya alami bisa keluar sendiri. oh, Jadi mulai itu syukurlah. saya udah benar-benar jaga ini, benar-benar jaga minum saya jaga. Jadi semua istirahat malam semua sudah saya jaga. Akhirnya alhamdulillah normal, Berarti normal benar. berarti kemarin-kemarin itu sempat memang karena fokusnya di makanan, tidur gak diperhatiin gitu kan. Tidur nggak diperhatiin. Saya fokus ke makanan, ternyata tidur juga itu yang mempengaruhi. Iya, Tidur itu itu memang memang sangat sangat mem- mempengaruhi kalau memang tidur. esensinya lifestyle ya di situ. Ya, kalau kalau Mas Tio selalu bilang, Mas Tio founder ya, itu selalu bilang ketosis itu modal awal. Ya, Ya, modal di awal aja, ya kan. Makanya Mas berasa badannya langsung ringan, enteng. Itu karena otak kita itu sudah bisa akses tangkinya sendiri. ya, Nah, jadi stresnya turun dibanding sebelumnya. Waktu belum kenal, otaknya itu rebutan, rebutan gula. rebutan gula. Karena begitu Ya. kekurangan otak kita, ini kan master control nih, CPU-nya. Hmm, Kalau hmm, energinya kurang, gimana dia ngontrol? Walaupun badannya segede, ototnya banyak. segede aderai, ya percuma. Kontrolernya rusak, ya Iya, kan? iya, Nah, iya. jadi kenapa otak itu selalu diprioritaskan nomor satu? Gitu loh. Hmm, hmm, Makanya selama belum kenal sama tangki bensinnya, yaitu stres terus. Tiap kali Ih, turun betul. energinya, teriak, ya kan? Kayak dulu Mas Iya, telat makan, betul. ya kan? Terlalu penuh juga ya Stres juga. menyiksa. Uh, sekarang begitu sudah ketosis, itu kan berarti otaknya sudah bisa punya jalur khusus sendiri, jalur tol sendiri, ya kan? Nah, udah nggak perlu rebutan lagi, ya kan? Sudah punya Iya, jalur busway-nya sendiri dia, betul. nggak rebutan. Nah, di situ baru turun, langsung terasa. Makanya Mas Tio langsung berasa badan lebih enteng, langsung energetik, fit, ya Iya, kan? Nah, nah tapi itu baru modal tuh. iya. Ah, kalau tidurnya Masih ada terganggu, lagi, ini masih lagi ada. naik lagi stresnya. Betul, betul. Itu. Tapi aku bersyukur walaupun sempat mau nyerah, tapi justru itu ya yang jadi apa? Jadi titik Mas Tio ini jadi lebih yakin Betul. bahwa Memang. bahwa ternyata fokusnya tidak cuma di makanan. Ya, Ya. memang happy sih. Aku tahu Mas Tio kan memang suka makan lewat nih. Tapi sekarang Betul. kalau misalnya ngalamin gejala kan udah gak aku salah makan apa ya? Kan udah gitu lagi sekarang. Enggak, enggak, enggak. Pasti langsung koreksi tidurku cukup nggak ya, asupan Betul. minumku cukup nggak ya, gitu. Ya. Wah, keren. ini Yes, ini betul. di Tanjung Pinang Kepri bahkan eh lagi keliling ini ya kalau nggak salah. Iya, betul. Ini lagi Lagi, posisi malah di Surabaya ini. iya, dan lagi. dan tidak ada masalah. Kemarin malah lagi entertain ya, lagi ada tamu. Saya lagi waktu itu ke Bromo ya. Oh, 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 oh. Saya ke Bromo ya Wah, memang waktu saya udah yakin ini walaupun saya isi makan saya pasti bisa sampai puncak kayak gitu kan. Jadi wih, keren. jadi yang lain pagi-pagi udah makan roti, ya saya cuma minum kopi kan. Kita jalan.
Sampai di tengah-tengah mereka mampir lagi masih makan mie, Ini. isi bensin. Nah, saya belum lah, nanti aja lah gitu kan. Sampai Ya, atas. Jadi kadang-kadang mereka ya, loh kok kuat ya sampai atas ya, nggak makan cuma kopi aja, ngono kan. Ya lah. udah, mau mau saya jelasin panjang lebar nanti aja lah kalau gitu. Tunggu waktunya. Paling kasih tahu itu gara-gara otakmu masih rebutan, masih Betul, rebutan betul. bahan Dan baku. iya, jadi saya waktu itu baru refill tuh sekitar jam 2 jam 3. Nah, ya kan? Itu pun cuma makan telur dadar tiga tiga butir aja. Tak suruh goreng tiga butir. Pakai deran mereka. Pangeran ya. Tamunya ikut deran enggak, Mas? Ya, waktu itu dia mikir lah mungkin Mas ini masih muda ya. Ya wajar lah punya Oh, tenaga double. oh Bahkan gitu. kalau dihitung-hitung ya, iya, beda lah sama kami yang udah umur-umuran gitu. Oh, Lebih, memaklumkan. iya. Tapi ngomong-ngomong umurnya berapa sih, Mas? Saya 42 Mas. Tuh, kan? Cuman Tapi beda 4. tapi apa? Kayak tenaga kayak 24 ini sebenarnya. Si. Tenaga Mas kayak cuma beda 24. 2 tahun sama aku. Aku 44 tuh, Mas. Oh iya. Iya, aku Ya, 44. iya. Iya, 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 iya. Kita masih usia ABG kok, Mas. Tenang aja. Iya, betul. Betul. Ah, keren. Jadi, Hmm. eh rekan kerja pun sekarang juga sudah paham, juga sudah melihat, tapi biarkan pilihan tetap di tangan mereka ya, Mas ya. Iya, Ada yang betul, sudah betul. ikut juga. Betul. Ada yang sudah ikut juga. Mungkin ya itu kembali lagi. Kalau memang mereka masih merasa sehat, kadang kita susah untuk menarik. Tapi Persis seperti Mas nanti dulu kalau ya. dia, iya, nanti kalau sudah terdesak, udah ngerasa enak-enak lah itu baru mereka sibuk kan. Itu kesalahannya kita sebenarnya. Kenapa Jadi nunggu kayak sakit dulu? kita kita kayak rewind melihat cerminan kita dulu Iya, oh ini sama kayak saya dulu itu pasti nggak mau ini. Dijelasin juga nggak mungkin Betul. Gitu. Nah, apa lah, kita amatin dari jauh sambil nyeruput kopi. Iya, itu yang bagus sih. Betul. Kopi. Aduh, Mas. keren. Mas, Ya, satu lagi pertanyaan, ya kan? iya, Eh, aku sih mungkin sudah tahu jawabannya bahwa Mas mungkin akan terus memilih ini karena kan Mas tadi sudah ibaratnya sudah menyatakan bahwa walaupun di kondisi Mas sudah sampai pernah nyerah gara-gara sembelit, wasir, ya kan, hampir tidak bisa ya, keluar, udah lemes, sampai keluar darah ya. begitu. Aku bayangin kalau misalnya ada yang di posisi pernah kayak Mas Tio begini, mungkin dia juga sudah nyerah, ya kan. Maksudnya, aku berhenti aja deh KF-nya, ya kan. Kayaknya aku nggak cocok, gitu kan. Nah, mungkin Mas Tio bisa memberi sedikit tips ya kan, yang konkret apa yang bisa membuat ya aku tahu sih Mas Tio ngerasain sehat, ngerasain badan lebih enteng, tapi kadang-kadang kita itu mudah galau. Itu tadi ya, mudah Iya, galau. Nah, betul. kalau tadi aku sempat tanyakan eh, terhadap bulian, Mas bilang bangun kebiasaan baru, ya kan? Iya, Nah, karena tadi Mas sudah ngomong tentang wasir tadi sembelit sampai berdarah, itu gimana gitu loh. Kok masih nggak mau masih balik gitu tetap loh, ya. nggak mau Betul. Nah, itu gimana Mas? Betul. Kok? Ya, wah, saya kalau waktu itu berpikir gini, semua itu butuh proses, Mas. Hmm, Semua butuh proses. Dan mungkin kita bisa dari dulu yang kita kebiasaan-kebiasaan dulu itu tiba-tiba dengan ikut KF sebulan langsung bisa sehat atau enggak. Saya paling ini memang butuh proses hmm, dan butuh tekad yang kuat sebenarnya.
UTBK sebenarnya itu memang itu yang kembali lagi ke motivasinya tuh apa ikut KF ini. Kalau cuma untuk nurunin berat badan itu kurang kuat saya rasa. Enggak. Jadi kalau kena goncangan sedikit itu udah langsung mental. Lari. Tapi kalau iya udah langsung mental, jadi kayak mentalan kan. Tapi kalau memang udah dulunya ngerasain benar-benar sakit, itu yang bikin saya makin motivasi. Saya pengen sehat, saya kepengin segar, kerja enak, bangun tidur seger. Jadi proses-proses yang kecil itu ya udah saya jalani aja. Karena ibaratnya kalau kita mau naik ke puncak itu kan capek dulu. Nanti kalau udah sampai atas kan, wah ini kan kita baru benar bisa menikmati. Menarik paparannya Mas Tio tentang tadi pakai istilah kata proses kecil ya. Iya, proses kecil. Anggap proses kecil ya. Padahal mungkin di sebagian orang aku mencoba mewakili itu besar. Ya. Iya, sampai keluar darah itu serius. Iya, Mas. Saya sebelum KF itu juga pernah hampir dioperasi, Basir. Oh, oke. Iya, hampir dioperasi sekitar tahun 2017. Itu dokter udah ngasih surat rujukan untuk dioperasi. Udah keluar surat perintah operasi ini. Surat perintah harus operasi karena udah enggak bisa masuk lagi itu kan. Besar banget. Saya jalan aja udah enggak bisa. Saya jalan udah enggak bisa. Tapi kan saya ini kan takut operasi, Mas. Saya takut operasi. Entah kenapa kok tiba-tiba itu dalam waktu 3 hari saya bisa sembuh. Oke. Bisa sembuh. Jadi wasir itu sudah lama-lama agak masuk. Akhirnya sudah hilang. Hilang. Jadi nggak sampai operasi. Tapi semangat itu yang kebawa. Makanya Mas bisa nganggap ini proses kecil ya, waktu yang sampai kecil. Iya. Paham. Iya, karena saya dulu sebelumnya lebih parah lagi pasirnya. Lebih parah lagi, udah masuk hampir operasi. Jadi kalau yang saya hadapi waktu di KF ini kayak wasir, udah biasa. Gitu ya. Keren. Bahkan dulu saya pikirnya waktu dulu itu wasir itu kebanyakan makan cabai pedas. Tapi ternyata enggak ya, Mas. Saya di KF ini tambah juga saya hajar enggak apa-apa loh. Justru saya kalau misalkan saya lagi stres, dalam arti ada tertekan, itu kadang-kadang baru muncul. Wasir kadang-kadang muncul. Nah, tertekan, kurang tidur, ya kan? Kurang tidur, agak sedikit BAB molor 4 hari, ya itu udah mulai perut enggak enak, keras, ya itu bisa keluar wasir. Tapi enggak lama, cuma saya kasih oles apa? IH itu, madu IH itu, istirahat, diperbanyak, udah besok udah mulai berkurang. Besok lancar lagi gitu ya. Wah, keren. Ini yang dibutuhin ya. Jadi teman-teman, ini bukan aku sama Mas Tio enggak pernah briefing. Ya, sama semua narsum enggak pernah briefing. Ini murni semua dari apa ini? Dalam hatinya sendiri, pengalaman pribadi. Ini yang aku bilang unik itu begini. Ya. Jadi ya bagi Mas Tio keluar darah itu biasa. Tapi bukan berarti di teman-teman yang lain harus biasa juga, tapi lihat semangatnya gitu loh. Ya kan? Semangat untuk menjemput sehat itu Mas Tio tadi udah sampaikan, butuh konsisten. Ya kan? Seberapa besar, seberapa teguh kamu motivasinya untuk menjemput sehat. Nah, itu loh. Dan itu pasti harus dibandingkan dengan dulu sebelum KF perjuangannya seperti apa. Nah, tinggal dibandingkan kira-kira yang kamu jalanin sekarang itu memang sudah parah banget atau belum seberapa. Itu. Wah, ini keren ini. Tapi cukup bikin ngeri-ngeri sedep nih.
Tapi aku salut, Mas sudah jadi living proof yang istilahnya, nih loh, aku sudah buktikan, ya kan? Ya, Dalam walaupun cuma 9-10 bulan ber-KF, tapi Mas sudah buktikan banyak, ya kan? Mulai dari berat badan, ya kan? Kemudian mm, adaptasi, waktu motivasi KF-nya diuji, ya kan? ya, Terus Mas sekarang lebih paham bahwa ini bukan KF itu bukan melulu di makanan, ya kan? Bagaimana lifestyle itu lebih ke tidurnya, ke pengelolaan stres tubuhnya, ya kan? Wah, ini kalau 9-10 bulan kayaknya nggak percaya deh Mas, udah tahunan ini kali. Iya sih, tahunya KF dari 2019 sih, cuma nggak tertarik. 2019. Makanya kalau kalau dimulainya dari 2019 mungkin beda cerita ya Mas. Mungkin beda. Mungkin beda. Tapi tidak apa-apa. Lebih baik eh, dari 2021 juga tidak masalah daripada tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ya. Dan sekarang udah tidak ada lagi stres gara-gara makanan. Semua dihajar hewan. Iya, Iya. semua diajar. Iya. Oke, Mas, Oke. closing statement Yuk. dong, ya kan? Buat teman-teman yang nanti menyaksikan ini, mungkin tadi sudah sebagian, tapi mungkin Mas punya dorongan untuk bisa memberikan apa yang kira-kira nanti teman-teman yang menyimak rekaman ini bisa lebih yakin, bisa lebih mau menjalankan, bukan dalam arti kita maksain ya, tapi Betul. visinya episode TFH ini adalah kita berbagi pengalaman ber-KF. Silakan Mas. Nah, ya. Eh, Sebenarnya kita jangan sampai menjolimi tubuh ya, dengan memasukkan apapun yang kita makan. Itu memang terdampak memang dari nanti suatu saat kita akan merasa titik paling puncak dan nanti akan merasakan oh ternyata apa yang kebiasaan-kebiasaan dulu itu buruk untuk tubuh ya. Jadi untuk mengikuti pola hidup sehat jangan nunggu sakit dulu sebenarnya. Lebih baik sedia payung sebelum kena petir. Oh, kalau payungnya tinggi-tinggi kena Mas. Wah itu jadi, ya gitu. Pelajari ilmu karena kita kalau tanpa ilmu pun tidak akan bisa mengerti, nggak bisa paham seperti itu. Jadi untuk menjemput sehat itu ya jangan nunggu sakit. Jangan menunggu sakit. Jadi sekarang ini mulai saat inilah, apalagi kita beranjak semakin tua daya tahan tubuh turun. Setuju. Nah, itu lebih baik jangan sampai menunggu itu nanti. Ya kalau misalkan nggak meledak, kalau tiba-tiba langsung das, ya kan? Nah, itu yang lebih parah, apalagi sampai terlambat. Gitu. Nah, kan dibikin overthinking sekarang sama Mas Tio. Ayo mulai pikir kan semua. Mau nunggu sampai meledak atau mau mulai sekarang, nggak ada ruginya ya. Mas Tio pun juga 9-10 bulan. Nah seperti ini bagi yang mau stalking wall beliau di nama Facebooknya adalah Tio Dep ya, Tio TYO spasi Dep ya kan, DEP ya, monggo dilihat di sana ya. Itu luar biasa. 9-10 bulan. Tidak menghalangi. Tidak perlu harus bertahun-tahun. Itu yang membuat unik. Ya. Aduh, thank you Mas Tio. Keren. Akhirnya kesampaian juga bisa ini. Dari kemarin udah senang banget ini. Seru. Oke, thank you Mas Tio. Teman-teman pastikan tak pernah jemu untuk belajar, karena setiap pengalaman warrior itu selalu unik. Aku selalu tekankan, selalu unik, selalu ada cerita baru, selalu ada yang bisa dipelajari. Apakah itu prinsip, apakah itu nilai, pemahaman, ya kan? Dan itu semua berharga. Bisa jadi cocok di teman-teman, karena bisa jadi teman-teman ngalamin hal yang sama.
Tapi yang penting adalah semangatnya bisa tertularkan semangatnya. Apa itu? Konsisten, berpikir positif, enjoy. Kalau menjalani diet apapun itu nggak enjoy, percuma, termasuk juga KF. Jadi teman-teman pastikan supaya nggak disangka diet, ya harus jalani KF dengan enjoy. Itu nomor 1. Ya, minimal kita nggak stres dulu. Oke? Betul. Sampai jumpa dan dadah!